Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi mahasiswa ketika menyaksikan video ini menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari pihak ICT Universitas Bina Insan ingin menyampaikan sedikit panduan terkait dengan pembelajaran kita di semester yang akan datang. Adapun panduan terkait dengan pembelajaran kita nantinya, yakni kita akan menggunakan e-learning, yang mana e-learning ini dapat dikunjungi melalui alamat e-learning.unibinainsan.ac.id. Kemudian pada gambar ini ada tampilan dari e-learning yang kita gunakan saat ini. Ini merupakan media pembelajaran sebagai pengganti kalau semester lalu kita menggunakan Classroom. Maka pada semester ini kita akan mencoba dengan menggunakan sistem e-learning, hybrid learning, menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman dengan website yang ada tersedia di server kampus kita sendiri. Silakan mahasiswa dan mahasiswa sekalian diakses di alamat e-learning.unibinainsan.ac.id. Maka nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Ada tampilan pertama menampilkan gambar orang yang wisuda, kemudian ada access to the platform dengan menggunakan username dan password untuk login ke dalam sistem. Kemudian untuk akun loginnya, mahasiswa dan mahasiswa sekalian silakan login dengan akun yang telah kami bagikan berdasarkan PDF yang telah kami bagikan. Jadi pada kesempatan kali ini pun kita akan berikan contoh sampel untuk sedikit contoh bagaimana penggunaan e-learning, yang mana ini ada salah satu mahasiswi yang ada di Universitas Bina Insan yang akan kita demokan pada kesempatan kali ini. Oke, silakan akses dengan browser kalian, bisa menggunakan Chrome ataupun menggunakan Mozilla atau Firefox atau menggunakan Edge atau menggunakan yang Safari, menyesuaikan dengan kondisi PC, laptop, ataupun smartphone mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Silakan dikunjungi e-learning.unibinainsan.ac.id, kemudian kalian enter ya. Maka ini tampilan pertama kali e-learning yang kita gunakan selama 1 semester ke depan. Ini terdapat sedikit moto dari e-learning yang akan kita kembangkan ke depan, Excellent Academic Experience, kemudian Future, dan Dream. Kemudian di sini ada terdapat list kursus yang tersedia. Kemudian di sini ada beberapa kategori kursus. Kemudian ada beberapa angka ya. Kemudian di sini kami berikan kesempatan kepada mahasiswa sekalian dalam rangka apabila menginginkan menggunakan bahasa Indonesia, tinggal diganti dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi username berubah menjadi nama pengguna dan password dengan password dan masuknya. Kalau lupa menggunakan kata sendiri, silakan nanti hubungi pihak ICT. Kemudian kita akan masuk ke contoh, yang mana tadi kita berikan contoh dengan penggunaan akun login ya, demo dengan akun login dari mahasiswa, yakni contohnya itu mahasiswa dengan Siska Wulandari ya. Kita coba login. Nanti kalian silakan login dengan username dan password yang telah dibagikan di perangkatan mahasiswa sekalian ya, di prodi masing-masing. Kita coba login 220.02 0.03.0001 ya, ini ya. Kemudian silakan masukkan dengan password yang telah diberikan. Kemudian tekan masuk ya. Kalau bahasa Inggris biasanya tekan login. Ya. Ini tampilan pertama kali ketika mahasiswa dan mahasiswa sekalian telah join di dalam e-learning. Maka yang akan pertama kali ada sejenis tour dalam penggunaannya. Misalkan ini ada dashboard. Kemudian kalau misalkan kita pengen melihat dashboard yang sebelah kanan ada private file. Kemudian kita bisa juga melihat siapa saja user yang online pada saat itu. Kemudian recently access course. Kemudian ada course overview, display option, kemudian ada enter ya. Pada kesempatan kali ini
ketika ada tugas atau assignment, itu mahasiswa bisa mengecek di bagian sebelah kanan, sidebar sebelah kanan ada timeline, kemudian ada kalender ataupun upcoming event. Ini untuk persiapan kira-kira apa yang ada dan apa yang akan terjadi di pembelajaran ke depannya. Misalkan ada event, berarti event bisa kita ikuti, ataupun kalau misalkan ada timeline berupa tugas, tugas ini bisa kita kerjakan. Kemudian ada 4 menu di sebelah kiri yang perlu diperhatikan bahwasanya yang pertama ada dashboard. Dashboard ini merupakan keseluruhan tampilan ini adalah dashboard, kemudian ada set home, kalender, dan preferred file. Ini kalau misalkan mahasiswa dan mahasiswi sekalian pengen menyimpan suatu file di sini, bisa mengklik di preferred file dan kemudian menambahkan file di sini dengan maksimum upload 48 MB ya. Kemudian ada kalender, yang kalau misalkan dibuat suatu event atau sebuah kategori, ataupun di sini ada berupa site home. Nah, kita akan fokus di dalam site home, yang mana site home ini kita akan masuk kepada inti dari diskusi ataupun penjelasan e-learning kali ini. Yang pertama, kita akan coba kembali ke sampel yang tadi. Di sini kita akan mendapatkan informasi bahwasanya adapun mata kuliah yang kita ampu pada semester ini, contoh dari mahasiswa dengan nama Siska Wulandari dengan NIM sekian. Adapun mata kuliah yang diambil selama semester ini ada 9. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwasanya kita perlukan nama mata kuliah sama dengan kelas untuk pencarian course kira-kira mata kuliah apa saja yang kita ambil pada semester ini. Ini sama halnya dengan pembelajaran kita di semester yang lalu. Kalau di classroom kita menggunakan kode kelas ya. Jadi kode kelas itu kita masukkan di classroom, maka kita bisa memasukkan ataupun join kepada mata kuliah yang kita inginkan sesuai dengan yang kita ambil di KRS. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menyesuaikan dengan KRS dan kita menginput ataupun memasukkan sendiri ke mata kuliah apa saja yang kita ikuti. Pertama, kita coba tambahkan ya di pencarian search course ya, dengan algoritma dan struktur data, kemudian ditambahkan dengan kode kelas ya. Di sini kita tadi kelas ditambah dengan strip 3 SI rek A1 ya. Kemudian kita klik go. Jadi untuk di search course ini merupakan bagian dari proses untuk pencarian mata kuliah apa saja yang kita ikuti. Kemudian akan tampil beberapa pilihan yang akan diberikan oleh sistem. Sebagaimana yang tampil ini adalah 3 pilihan, maka kita selaku sebagai mahasiswa, kita memilih sesuai dengan kelas yang kita ikuti. Kalau misalkan kita adalah A1, berarti kita aksesnya itu di A1. Kemudian kalau misalkan kita A2, kita aksesnya di A2. Dan jikalau kita berada di kelas C atau regular C, kita menyesuaikan juga di aksesnya di kelas C. Maka karena kondisi saat ini kita berikan demo contoh mahasiswa atau mahasiswi yang reguler A1, maka kita akan masuk ke reguler A1. Perlu diperhatikan bahwasanya di bagian bawah kategori ada informasi menandakan bahwasanya semester ganjil tahun ajaran untuk saat ini ya. Jadi untuk mahasiswa dan mahasiswi sekalian perlu diperhatikan juga, pertama menggunakan pencarian menggunakan nama mata kuliah, kemudian ditambah dengan strip kelas kalian. Kemudian kategorinya itu disesuaikan dengan semester angkatan saat ini. Kalau saat ini merupakan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Kemudian kita klik akses. Setelah ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah ini dengan menggunakan self enrollment student dengan enroll me. Jadi tinggal kalian klik di enroll me. Kemudian akan loading ya, menunggu, maka kalian akan masuk ke dalam mata kuliah ini. Ya, ini tampilan pertama kali ketika proses loading ini selesai. Ada
sedikit new message interface, yang mana ada sedikit pemberitahuan bahwasanya kita sudah dimasukkan ke dalam grup ini. Namun ibarat terkait dengan feature yang ada grup musik dan yang lain sebagainya, itu sudah bisa kita gunakan untuk komunikasi kepada mahasiswa-mahasiswi yang lain ataupun dengan dosennya. Nah, sedikit informasi, you can access your message from any page using this icon. Jadi untuk chatting ya, ini kami berikan kemudahan kalau misalkan pengen ada diskusi kepada dosen ataupun kepada mahasiswa yang lain, kemudian kita klik enter ya. Maka di sini inilah tampilan pertama kali ketika mahasiswa dan mahasiswa sekalian telah selesai dari proses enroll masuk ke dalam mata kuliah ini, terutama dalam menunggu atau mempersiapkan perkuliahan di semester ini ya nantinya. Jadi you are enrolled in this course. Jadi kita sudah dimasukkan ke dalam course ini. Jadi pada kesempatan semester ini kita bisa menyesuaikan dengan mata kuliah apa saja yang kita ambil pada semester ini, sehingga kita lebih fleksibel nanti pembelajarannya. Di akhir kata, cukup sekian dari tutorial yang dapat kami berikan dari ICT Universitas Bina Insan terkait dengan panduan login, kemudian enroll user, masuk ke dalam mata kuliah sesuai dengan KRS yang telah kita ambil pada semester kali ini. Jikalau ada sedikit kendala, bisa menghubungi di phone number atau WA dengan menghubungi kami di 3 nomor handphone yang tersedia di layar ini. Kemudian bisa juga melalui email di ict@unibinainsan.ac.id.